Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sudah sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat dan karunia-Nya. Dan salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya guys, kita jalan-jalan dulu ya, melihat kebun saya, kebun bunga di depan rumah saya. Jadi biar nggak terlalu sepaneng, biar nggak terlalu serius, kita lihat yang hijau-hijau dulu dan kita lihat warna-warni bunga yang indah. Nah, di sini saya akan mengajak Anda semua berjalan-jalan ke negara Jerman ya. Jalan-jalan ke negara Jerman yang ternyata di sana juga banyak sekali jemaat-jemaat gereja baik Katolik dan Protestan meninggalkan gerejanya masing-masing. Di tahun 2018 saja itu ada sekitar 216.000 anggota dari gereja Katolik Jerman yang menyatakan diri keluar dari keanggotaan gereja Katolik Jerman. Dan ada 220.000 anggota dari gereja Protestan yang keluar dari keanggotaan gereja Protestan. Wow, ini kalau dihitung totalnya ya 400 ribuan lebih ya yang keluar dari gereja Katolik dan gereja Protestan. Ini diterbitkan oleh konferensi wali gereja Jerman di sana. Mantap sekali. Jadi setiap tahun itu seperti itu dan itu masih akan terus bertambah tiap tahunnya. Jadi secara total memang 23 juta warga Jerman masih Katolik dan 21 jutaan masih beragama Protestan. Nah, kalau dua kelompok tersebut menyumbang 53,2% total populasi negara yang lebih dari 83 juta orang. Tapi memang Sekretaris Konferensi Wali Gereja Jerman yang bernama Hans Langendorfer itu menyatakan bahwa ini statistik yang sangat mengkhawatirkan. Dan keanggotaan gereja itu sebenarnya secara resmi dicabut dengan membuat pernyataan langsung di badan perintah lokal. Tapi ya tidak memberikan alasan apapun, yang nggak apa-apa. Ya pergi, ya bilang pergi aja dari gereja, nggak bilang alasan apa, nggak masalah. Ya, anggota gereja Katolik dan Protestan membayar 9% dari pendapatan kena pajak mereka sebagai pajak gereja dan menghasilkan pendapatan miliaran euro untuk kedua organisasi tersebut. Fantastis sekali. Uang itu otomatis dipotong seperti pajak gaji ya, atau asuransi sosial mungkin kayak BPJS lah, seperti itu. Jadi miliaran euro itu masuk ke dalam Protestan dan Katolik. Dan mereka berpendapat bahwa bisa jadi keanggotaan mereka itu berkurang setengahnya pada tahun 2060. Jadi turunnya itu setengah 50%. Jadi sekarang kalau misalnya 45 juta, di tahun 2060 bisa jadi 22,7 juta dan bisa jadi lebih rendah lagi angkanya. Itu ya yang dimana studi memperkirakan bahwa keanggotaan dua gereja tersebut bisa turun sekitar 50% di 2060. Alasannya kenapa? Ya, alasan utama penurunan keanggotaan di dua gereja, termasuk yang dewasa yang meninggalkan gereja, lalu lebih sedikit pembaptisan bagi yang muda-muda dan populasi yang menua. Jadi yang tua-tua itu mati. Nah, yang muda-muda tidak ada yang mau ke gereja. Pas klop sudah tinggal dicontoh oleh para umat Kristen dan Katolik di Indonesia, seperti itu. Tapi para ahli juga ada yang percaya bahwa masalahnya juga terletak pada perubahan sikap masyarakat Jerman
dan menurunnya peran gereja bagi banyak orang dalam kehidupan sehari-hari. Entah ya ini yang dimaksud menurunnya peran gereja itu seperti apa. Mungkin gerejanya mungkin tidak memberikan pelayanan sosial kepada para jemaatnya yang miskin-miskin atau seperti apa, saya juga kurang paham. Ini juga ada yang menambahkan bahwa peningkatan penekanan dalam masyarakat pada individualisasi. Jadi individualisasi itu sangat tinggi ya di Jerman. Jadi ya bisa menjadi faktor untuk keluarnya jemaat gereja. Terus peningkatan kemakmuran. Nah, sudah makmur malas sudah ke gereja. Karena kan sudah kaya. Jadi ngapain juga ke gereja? Dan urbanisasi. Jadi pindah dari yang kota kecil ke kota yang lebih besar. Karena kemakmuran tadi sudah meningkat. Dan aktivitas waktu senggang. Nah, mending daripada ke gereja mending liburan seperti itu, karena kan sudah meningkat kemakmurannya, sehingga mending liburan. Karena penat loh di Jerman itu, orangnya profesional, kalau kerja itu benar-benar sungguh-sungguh. Jadi ketika ada waktu luang ya mending liburan daripada ke gereja. Memang tidak ada yang menyebutkan bahwa statistik alasan kepergian para jemaat gereja dari gerejanya itu tidak ada, tapi survei yang dilakukan oleh para pejabat dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan adanya hubungan dengan skandal pelecehan seksual yang melibatkan gereja Katolik. Para ahli juga menyalahkan perubahan sosial. Nah, apa itu perubahan sosialnya? Nah, karena populasi itu tadi, populasi jemaat gereja kan sudah tambah tua, yang tua mati, tetapi angka kelahiran relatif rendah di negara Jerman. Jadi yang namanya regenerasi jemaat gereja itu rendah. Jadi tidak menutup kemungkinan sebelum tahun 2060 ya sudah selesai. Sudah pada kukut itu gereja-gereja Katolik dan Protestan di Jerman. Ya, itu saja dulu teman-teman untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Dan jangan lupa pula untuk menekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video update dari channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.